Halo, apa kabar? Saya Yusuf alias Usuk. Saya itu penulis indie. Gini ya guys, saya itu cuman mau sharing aja tentang pengalaman gimana sih rasanya jadi penulis indie gitu. Penulis indie itu adalah penulis independen ya, yang menerbitkan buku secara mandiri gitu dengan biaya sendiri dan tidak terikat sama perusahaan atau penerbit gitu. Mereka uh, berdirinya tuh sendiri gitu, dibantuin sama penerbit independen juga dari sisi percetakan aja gitu, yang editoring, edit cover, semua itu datangnya dari diri sendiri, dari penulis indie sendiri gitu, nggak dibantuin. Dari sisi marketing pun penulis indie harus gerak sendiri gitu kan. Nah, aku cuma mau bilang ada yang seperti beberapa orang inbox di Facebook bilang gimana sih rasanya jadi penulis indie. Ya, aku cuma bisa bilang kalau jadi penulis indie itu tuh ada susah ada senangnya gitu, tapi plus sedihnya tuh lebih banyak. uh, Ya plus minusnya seperti itu sih. Nah, tapi pengalamannya luar biasa gitu. Jadi kalau dibilang sedih, mungkin aku bisa nyebutin beberapa hal kenapa aku bilang sedihnya kenapa jadi penulis indie. Ya pertama karena kita pengalamannya itu masih kurang gitu, dan kita nggak ngerti. Awal kan aku kan 2017 itu kan masih remaja banget. Terus, tapi saya tidak berani untuk menerbitkan buku pada saat itu karena saya tahu bahwa kemampuan penulis saya uh, kurang pandai gitu kan. Jadi saya terus belajar, saya nabung aja untuk beli laptop. Pada saat itu 17 tahun, saya di sekolah. Saya suka nulis, saya baca. Pokoknya teman-teman di sekolah tuh suka bawa novel gitu kan. Terus di di perpustakaan tuh saya tuh jujur ya, saya tuh maling buku di perpus. Saya tuh suka sekali sembunyi di perpustakaan untuk ngindarin masalah-masalah di luar kelas gitu guys. Jadi saya suka ambil buku, terus saya nggak pernah balikkan buku yang saya suka. Nah gitu, buku-buku cerita maupun biografi gitu. Nah, buku yang paling saya suka itu bukunya ini guys. Nah, ini bagus banget bukunya. Ini kalau kalian baca ini, pikiran kalian tuh terbuka jauh lebih baik. Percaya deh, ini buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ini ditulis Ajan Bram. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Penulisnya ini kan salah. Dan yang banyak banyak juga saya nulis seperti Tidak Lestari segala macam. Cuman ini yang paling saya sukain dan terus saya bawa dan terus saya beli kalau ini rusak gitu. Entah kenapa. Dan buku novel pertama yang saya baca ini Karangan Kirana Kejora. Ini sangat saya sukai, sampai saya tidur pun saya bawa ke tempat tidur saya. Lebay kan? Karena saking saking sukanya. Ini novel pertama yang yang gimana ya? Yang eksklusif gitu, dengan covernya yang bagus segala macam kira. Dan ya bukan maksud promosi itu ya, cuman itu sebagian dari pengalaman saya gitu. Nah, rasanya jadi kembali lagi ke topik rasanya jadi penulis ya, sedihnya itu um, saya tidak bisa terlalu banyak cerita karena banyak sekali hal di mana saya itu tuh banyak datang sindiran, sampai ada yang bilang bahwa jangan terlalu banyak bercita-cita terlalu tinggi nanti jatuhnya sakit gitu. Tapi saya orangnya masa bodoh amat gitu, karena kan ini hidup kita. Kalian kalau mau jadi penulis ya harus kuat mental juga, bukan hanya mengandalkan bakat kalian itu, tapi kalian harus siap mental. Kalian nggak boleh komentarin mereka saat mereka komentar tentang kalian. Kalian harus buktiin aja gitu. Karena itu sebagian dari uh, pembaca kita yang belum tunai gitu. Anggap aja seperti itu. Belum, dia calon pembaca kita cuman belum kelihatan gitu. Masih meneliti apakah ini bisa gitu. Selain itu, aduh, uh, kalau saya itu pernah juga bikin cerpen
sekitar beberapa halaman aja sih sebenarnya. Nah, saya mungkin tidak sampai 10 halaman. Saya ketik itu judul apa ya? Orang utan bludru. eh, orang utan silver. Orang utan silver kayaknya cerpennya itu ya. Orang utan silver. Jadi bulunya tuh silver gitu. Saya sampai 10 halaman. Saya ketik itu pakai komputer sekolah nggak salah waktu itu ya, atau di warnet pada saat itu. Saya kan suka juga nyelip ke warnet kalau saya nggak suka di sekolah sebenarnya orangnya. Jadi habis itu saya print beberapa lembar, terus saya staples atasnya. Di depannya kan sudah ada cover gitu kan, cover, tapi tetap aja ukurannya A4 gitu, HPS itu. Terus saya bagikan itu, saya sama teman saya ke ke warung-warung, uh, ke kios-kios jualan orang, atau kantor tiki. Saya datang juga ke situ yang agen-agen resminya. Saya kasih itu asli, itu umurnya masih itu 17 tahun, dan itu nggak itu bodoh-bodoh amat. Saya ingin ingin dibaca cerita saya gitu, nyebarluaskannya, tapi ini aneh gitu bagi saya. Dan saya sama teman saya berdua pakai motor, kita keliling kota Samarinda. Itu pengalaman, namanya Mirna. Itu aduh, namanya Mirna yang temanin saya. Pokoknya itu pengalaman luar biasa, kita coba sampai ngakak sendiri gimana nyebarin itu, malu antara malu sama enggak gitu. Bayangkan aja, setiap orang kita kasih kasih dan mereka nggak ngerti ini apa. Mau kamu mau ngundang kami atau gimana? Kami langsung lari ketika mereka, ya kita cuma taruh aja bu, ini kami naruh ini aja, kayak naruh browser, kayak sales gitu, tapi salesnya pemalu gitu. Ya, bilang aja kan, sama aja kayak sales nawarkan bahwa kita bilang bahwa kita ini penulis, mau jadi penulis gitu, jadi kita kasih lihat, unjuk tulisan kita um, untuk dibaca gitu kan, apa kalian senang atau enggak gitu, urusan kalian gitu. Banyak tiponya sebenarnya, banyak salah ketik. Itu pengalaman pertama. Nah, ini pengalaman yang selanjutnya adalah bahwa rasanya jadi penulis indie itu ya cukup langkah berani sih sebenarnya, saya rasa, karena pada umur 20 tahun saya menerbitkan novel pertama saya, Kristalista. Itu sudah beli laptop ya, karena saya nabung itu setahun, dari 17 sampai 18 gitu. Jadi bukan apa itu. Terus sorry ya, ada pale-pale abang-abang itu. Terus ya sudah, Kristalisa tuh pada saat itu saya kerja di pabrik, masih kerja di pabrik. Ya sedihnya karena nggak terjual pada saat itu. Ya namanya juga penulis India. Jadi saya mau bilang aja sih sama kalian bahwa ada senangnya menjadi penulis, ada bahagianya itu ketika kalian walaupun cuma satu buku yang terjual, itu rasanya beda banget, bahagia banget gitu. Karena itu terlahir dari tangan kita gitu, dan kita bisa menghasilkan duit. Nah, itu yang luar biasa. Tapi di balik itu tantangannya, kita harus memperbaiki kualitas tulisan kita kalau kita mau jangkanya panjang menjadi penulis. Nah, saran saya dari pengalaman saya ini, bahwa saya terus berevolusi dari satu genre ke genre lainnya, seperti genre romance, saya beralih ke genre anak-anak, terus saya juga beralih ke genre fantasi, atau saya bisa gabungkan fantasi dan romance gitu. Jadi bagi saya, kalian wajib sekali sebenarnya untuk kalau menjadi penulis itu harus selalu berevolusi dari genre ke genre lain. Kalau kalian, nah ini ada salah satu hal di mana saya bingung sama orang. Ada beberapa tanya, kenapa nggak nulis non fiksi gitu? Gini, kenapa saya nggak nulis non fiksi? Karena saya memang jiwanya di fiksi. Saya nggak kepingin tiba-tiba nulis tentang buku sains atau nulis tentang buku kedokteran. Kan aneh gitu, karena kan saya nggak ada pengalaman di sana. Kalau saya fiksi kan otak saya memang di fiksi, saya suka berhayal gitu. Selain berhayal, saya memang suka suka sharing gitu ke orang-orang bahwa saya bahwa di bawah alam sadar kita tuh ada begini-begini gitu kan. Nah, jadinya saya memang daerah saya fiksi. Ibaratnya gini, kamu seorang singer gitu, singernya tapi di posisi apa? Pop atau
lagu keagamaan, penyanyi keagamaan gitu, seperti di gereja, atau kamu buat lagu tentang eee, Ramadan gitu kan. Kan genrenya lain lagi gitu kan. Nah, lebih banyak, tapi masa penulis yang panjang, kalau kalian mau jadi penulis, jadilah fiksi, penulis fiksi, karena itu nggak pernah surut. Nah, carilah genre-genre yang lebih baik dari genre sebelumnya, atau kalian bisa jadikan satu genre itu dari 4 genre. Misalnya genre anak-anak tapi sains, dan dari sisi romance, terus ada sisi fantasinya juga gitu, mungkin karakternya suka berhayal. Em, Sebenarnya saya tidak bisa cerita banyak, waktu saya sangat terbatas. Saya harus segera berangkat bekerja. Mohon maaf sekali. Dan tapi memang kalau kalian butuh konsultan penulis, kalian bisa hubungi saya. Ada nomor WA saya di bio ya, di description di bawah ini gitu. Jadi kalian bisa hubungi saya kalau kalian butuh konsultan kepenulisan gitu. Karena saya udah berpengalaman, saya selama ini udah menerbitkan sekitar 6 buku indie gitu. Dan kalau kalian mau tahu buku-buku saya, ya chat aja gitu, atau kalian bisa kunjungi websitenya, di description-nya ada. Dan saat ini saya lagi sedang promosi Dayo di Gramedia Digital gitu. Dan cetaknya juga di seluruh toko yang ada di Kalimantan Timur gitu. Jadi berikutnya saya mau sharing tentang ya sama juga dengan ini, gimana syarat menjadi penulis. Uh, Selanjutnya akan saya ceritakan, dan juga bagaimana memilih genre fiksi yang lebih baik dibandingkan genre yang ada sekarang, supaya kalian bisa bersaing menjadi penulis indie yang lebih top deh gitu. Ya sudah dari saya, Usup. Bersambung ini ya guys, bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Terima kasih, bye.